Halo, jumpa lagi di YouTube channel Aneka Resepku. Kali ini kita akan membuat donat tanpa mixer, tapi hasilnya lembut banget. Nah, sebelum itu jangan lupa dulu dong untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, untuk bahan-bahannya bisa cek secara lengkap di deskripsi ya. Walaupun ini juga bisa sambil dicatat-catat, bahannya nggak cukup banyak karena ini termasuk donat ekonomis. Oh ya, untuk air hangatnya ini bisa digantikan dengan susu hangat. Tapi sekali lagi ini resepnya resep ekonomis. Jadi kita pakai air hangat biasa aja. Hangatnya suam-suam kuku ya. Kemudian masukkan gula pasir 1 sendok makan. Lalu kita masukkan ragi instan. Boleh parmifan, boleh juga pakai yeast yang lainnya. Nah, kemudian kita diamkan hingga raginya ini mengembang. Nanti kita akan lihat bagaimana ciri-ciri ragi yang mengembang. Sambil menunggu raginya mengembang, kita masukkan dulu bahan keringnya. Jadi tepung, kemudian gula pasir atau gula halus. Nah, kali ini saya pakainya gula pasirnya dihaluskan. Kemudian 2 butir kuning telur. Jadi ini kita aduk dulu sebelum kita masukkan bahan basahnya. Oke, kita aduk-aduk aja dulu pakai spatula hingga rata. Sekali lagi ya, kalau misalnya ini kita sambil nunggu raginya mengembang, ini tujuannya juga untuk kita tahu apakah ragi kita itu masih aktif atau enggak, biar nggak rugi dong ya. Nah, ini ciri-cirinya udah aktif, tadi udah kelihatan ya raginya udah terlihat buih-buihnya, kemudian udah mulai menutupi, buih-buihnya tuh udah menutupi air. Nah, itu berarti aktifnya raginya aktif. Nah, jadi masukkan sedikit-sedikit. Ini hasilnya akan cukup lembek, tapi tidak juga terlalu lembek banget. Hanya saja mungkin kalau misalnya mau lebih lembek juga nggak apa-apa, cuman agak susah nanti untuk membentuknya. Tapi hasilnya juga akan jadi lebih lembut. Nah, ini raginya kita masukkan. Setelah itu kembali diaduk rata sebelum kita mulai menguleni. Untuk menguleni ini kalau pakai tangan sih, kalau mau kalis elastis itu cukup butuh waktu lama ya. Tapi yang ini kita nggak perlu terlalu kalis elastis, cukup kalis saja. Mungkin nanti diuleninya cuma sekadar 10 menit, 10-15 menit. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan mentega atau margarin juga boleh. Kali ini saya pakai margarin aja. Kemudian masukkan garam. Kita aduk rata lagi, pakai tangan aja deh biar gampang. Kayaknya emang kalau mau ngelenin emang paling bagusnya pakai tangan. Oke, yang penting tangannya bersih ya. Nah, kita uleni, kita campur. Sebelum kita pindahkan ke meja kerja, ke ininya tempat untuk nguleninnya ya. Karena ini akan nguleni pakai manual. Sebenarnya roti atau donat juga ada yang tanpa uleni sama sekali. Jadi cuma tinggal campur-campur bahan, kemudian diamkan sampai dia mengembang. Tapi hasilnya kalau aku bilang sih donatnya jadi kurang lembut. Soalnya aku udah pernah nyoba. Tapi terserah, kalau mau praktis, males ngulenin walaupun cuma sebentar, ya boleh coba yang tanpa ulen sama sekali ya. Nah, ini kita pindahin ke meja kerja yang sudah ditaburin terigu dikit. Tujuannya sih biar nggak lengket ya. Jadi ditaburi dulu sedikit tepung, lalu kemudian kita uleni. Cara menguleni itu seperti mencuci ya. Jadi ya digosok ditarik, kemudian dilipat, kemudian tarik lagi, kemudian dilipat. Nah, seperti itu. Ini lumayan melelahkan. Bayangkan 10-15 menit lumayan ya. Gak apa-apa, biar lengan agak gede-gede dikit lah. Tapi kalau udah gede ya kasian banget sih. Nah, kalau sudah sekitar 10-15 menit diuleni, udah mulai seperti ini kalis. Jadi kalis itu udah gak nempel ya. Kita bulatkan, kemudian taruh di baskom yang tadi boleh, yang tadi kita pakai, atau mau pakai baskom yang bersih juga boleh, gak masalah ya. Kemudian kita tutup, boleh pakai plastik, boleh juga pakai kain bersih, serbet bersih, terserah. Mau dibungkus pakai kresek juga boleh, gak masalah. Ini
saya bungkus pakai plastik. Sebenarnya sih wrapping plastik ya, tapi kualitasnya jelek jadi nggak mau nempel gitu. Nah, kita biarkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Ini sebenarnya udah 1 jam lebih, tapi agak kurang karena suhunya nggak terlalu hangat gitu ya, nggak terlalu panas. Tapi ini sebenarnya udah ngembang, cuman nggak terlalu gede-gede banget. Adonannya juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya. Nah, kalau sudah kita keluarkan angin-anginnya sedikit, lalu kita pindahkan kembali ke meja kerja dan kita gilas menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada, pakai botol juga nggak apa-apa nih. Cuman pasti hasilnya beda karena kekuatan yang ada di botol kurang bagus ya. Nah, kita rolling pin. Sebenarnya ya, sahabat aneka resepku, kalau donatnya pengen yang cabi-cabi, cemul-cemul gitu, nggak cocok kalau dicetak kayak gini. Karena ini jadi hasilnya donatnya itu tipis gitu, walaupun tetap montok tapi lebih tipis. Kalau senengnya donat yang cabi, cemul, montok gitu, paling bagusnya kita rounding aja. Rounding itu dibulatkan. Nanti lain kali saya akan coba buatkan donat yang di rounding ya. Nah, oke. Ini kalau misalnya pakai cetakan itu biasanya di pinggirannya bakal muncul, jadi ntar digorengnya nggak terlalu cantik. Jadi sebaiknya rapiin dulu pinggir-pinggir dan di bagian tengahnya. Nah, kalau sudah, kita taruh di alas kertas. Ini saya pakai kertas nasi biasa aja. Bagian yang ada plastiknya itu untuk bagian atas ya, biar nggak nempel. Nah, kita lakukan sampai adonannya habis. Jadi kalau misalnya udah selesai digilas, yang sisanya digilas kembali lagi aja sampai adonan habis. Sisanya boleh ya mau dijadiin bomboloni juga boleh. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih suka yang pakai rounding gitu terus dibulatin manual karena hasilnya jadi lebih cabi. Cuman ini saya pengen coba yang pakai cetakan. Hasilnya lumayan juga tapi tipis sih, kurang montok gitu. Nah, kalau misalnya sudah kebentuk semua, kemudian selanjutnya kita tutup pakai kain ataupun juga pakai plastik. Setelah itu baru kita diamkan hingga mengembang kembali. Nah, kalau dia sudah mengembang, saatnya kita menggoreng donat. Goreng donat itu nggak perlu pakai minyak yang terlalu banyak ya, tapi juga jangan terlalu sedikit juga sih, ya secukupnya lah. Kemudian pakai minyak, pakai api kecil aja, tunggu sampai minyaknya agak panas atau mulai panas. Tapi jangan pakai jangan pakai api yang terlalu besar karena nanti keburu hangus. Jadi pakai minyak yang nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit. Terserah, kalau soal minyaknya sih nggak masalah. Tapi soal panasnya sebaiknya jangan terlalu panas. Jadi gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu agar terbentuk white ringnya itu kita cukup 1 kali balik aja. Jadi goreng, kemudian tunggu sampai mulai agak kecoklatan baru balik. Ini sayangnya saya agak lama sih baliknya. Tapi nggak kok, ini nggak hangus banget kok, cuman agak coklat aja. Oke, kalau sudah kita tiriskan dan selanjutnya kita beri topping. Saya kali ini beri toppingnya gula aja deh. Nanti lain kali kita buat topping yang cantik ya, pakai coklat dan dihias, didekor. Oke, selamat mencoba ya. Thank you for watching.